Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, ibu bapak sekalian yang insyaallah semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan, kemudian mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu di sini ada yang suka pulang kampung enggak? Atau ibu-ibu ada yang merantau enggak di sini? Atau anaknya ada yang merantau, Bu? Ada ya, Bu ya. Tuh, ibu-ibu bisa tanya sama Bu Haji Mariam. Waktu beliau dulu pernah tinggal di luar negeri. Kira-kira pada saat beliau sudah dekat kepulangan dan meninggalkan tempat perantauannya, kira-kira sibuknya ngapain? Sibuk ngumpulin benda, sibuk ngumpulin sesuatu untuk di sana, apa sibuk ngumpulin sesuatu untuk bekal pulang nanti ke Indonesia? Iya, kalau sibuk untuk di sana ngapain? Nanti juga ditinggalin kan? Buat siapa nanti di sana? Sibuknya ngumpulin bekal, sibuknya ngumpulin sesuatu yang nanti akan dibawa pulang. Semakin dekat waktu kepulangan, semakin sibuk ngumpulin bekal untuk pulang. Coba, kalau ada orang yang semakin dekat pulang, dia malah lalai dari sesuatu yang akan dibawa pulang, malah ngumpul-ngumpul sesuatu yang nggak bisa dibawa pulang. Kira-kira orang seperti itu gimana, Bu? Harusnya semakin dekat waktu kepulangan kita, akan semakin sibuk kita mempersiapkan sesuatu yang nanti akan bisa dibawa pulang. Bukan semakin dekat waktu pulang kita semakin sibuk ngumpulin sesuatu yang tidak akan bisa dibawa pulang oleh kita. Nanti gimana? Sayang kan, Bu? Ibu lagi ngerantau di suatu negeri, udah tahu bulan depan mau pulang, malah beli rumah di sana, malah beli mobil di sana. Terus buat apa? Mendingan uangnya untuk sesuatu yang bisa dibawa pulang, bahkan untuk bekal nanti pulang ke negeri asalnya gitu ya. Karena buat apa kita menghabiskan uang untuk sesuatu yang nggak bisa dibawa pulang? Beli tanah di sana buat apa? Nanti buat siapa? Nah, semakin dekat waktu kepulangan, seharusnya semakin membuat kita sibuk memikirkan dan mempersiapkan hal-hal yang akan kita bisa bawa pulang nanti ke kampung halaman kita. Nah, kira-kira ibu-ibu, ketika hidup di dunia ini, waktu kita untuk pulang ke negeri asal kita yaitu akhirat, semakin dekat apa semakin lama nih? Semakin dekat. Semakin hari kita melewati hari-hari di dunia, berarti semakin dekat waktu kepulangan kita nanti ke akhirat. Kalau ada ibu-ibu yang diberi jatah oleh Allah umurnya 50 tahun, berarti kalau yang umurnya 45 tahun tinggal 5 tahun, maka siap-siap. Jangan sampai nanti sudah waktunya pulang nggak punya apa-apa. Ya, jangankan bekal, jangankan oleh-oleh yang bisa dibawa pulang nanti, ongkos juga nggak punya lagi. Sayang ya. Assalamualaikum. Dan hati-hati ya, bukan hanya untuk yang sudah agak-agak tua ya, yang masih muda pun, yang masih kecil pun harus sadar bahwa
kita nanti akan pulang ke kampung halaman kita, dan kampung halaman kita itu sangat jauh. Ya, perbekalan yang harus kita siapkan harusnya banyak. Iya. Pernah kita sampaikan kan, Bu? Pada asalnya setiap manusia itu sadar bahwa mereka ketika nanti dipulangkan oleh Allah ke akhirat, pada asalnya mereka sadar bahwa mereka harus membawa bekal sebanyak-banyaknya. Buktinya apa? Buktinya setiap orang yang ditanya sudah siap apa belum, pasti jawabannya belum siap. Kenapa? Karena amalnya masih sedikit kan. Berarti dia sadar kalau pulang itu harus bawa bekal yang banyak. Pulang itu harus bawa amal yang banyak. Coba saya tanya, Bapak yang udah tua deh. Kalau yang masih muda mungkin masih sedikit amalnya katanya. Coba tanya Pak Yusuf. Pak Yusuf sudah siap gitu? Jawabnya belum. Kenapa? Belum punya bekal yang banyak katanya. Iya, sadar kita teh kalau perbekalan yang akan atau yang harus kita bawa tuh harus banyak. Namun terkadang kita tuh sering dilalaikan oleh kesibukan dunia. Kita sering mengalami kondisi yang Allah sebutkan, seperti yang Allah sebutkan dalam surat At-Takasur ayat 1 kemarin yang kita bahas, yaitu dilalaikan oleh kesibukan duniawi, dilalaikan oleh memperbanyak dunia dari ketaatan kepada Allah, lalai dari memperbanyak bekal untuk nanti kita pulang dengan adanya kesibukan di dunia. Padahal harusnya seperti tadi ya, Bu ya. Kalau kita tahu bulan depan atau minggu depan atau mungkin besok mau pulang, ada nggak orang yang lagi merantau di suatu negeri yang jauh, kemudian tahu besok harus pulang atau udah waktu dekat mau pulang, ada nggak yang dia malah beli tanah di sana, beli rumah di sana? Enggak. Dia akan fokuskan apa yang dia miliki untuk sesuatu yang bisa dia bawa pulang, untuk bisa bawa oleh-oleh sebanyak-banyaknya. Jangan sampai seperti tadi, jangankan oleh-oleh, jangankan sesuatu yang banyak yang bisa dibawa, ongkos pun sampai-sampai nggak punya. Jangan seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita, menjadikan kita orang-orang yang sadar kalau kehidupan dunia ini bukan kehidupan yang kekal. Kehidupan dunia ini bukan kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan dunia ini hanya sekedar ujian yang Allah siapkan untuk kita nanti bisa memperoleh predikat ahsanu amala atau bahkan asa'u amala. Orang-orang yang mendapatkan gelar orang yang paling baik amalnya atau orang yang paling buruk amalnya. Taib, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, alhamdulillah hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan Al-Quran kita pada surat Al-Adiyat ya, Bu ya. Surat Al-Adiyat. Namun sebelum kita lanjutkan ke surat Al-Adiyat, di pekan kemarin kita telah membaca satu surat, yaitu surat Al-Qari'ah. Surat Al-Qari'ah. Surat Al-Qari'ah yang telah kita baca di pekan kemarin ya, merupakan salah satu surat yang menjelaskan satu dari beberapa rukun iman, satu dari 6 rukun iman yang harus kita imani. Menjelaskan bagaimana
keadaan yang akan dialami oleh manusia pada saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk ditegakkannya hari kiamat, yaitu surat Al-Qari'ah. Dan surat atau ayat-ayat Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang keadaan hari kiamat, yang menceritakan tentang dahsyatnya hari kiamat, itu adalah sangat banyak di dalam Al-Quran. Bahkan di sebuah kitab disebutkan hampir-hampir kita tidak akan mendapati satu halaman dari Al-Quran yang kita baca kecuali di dalamnya ada penjelasan tentang hari kiamat. Iya, coba ibu buktikan ya. Nanti baca Al-Quran satu halaman diperhatikan apakah memang benar apa yang dikatakan oleh ulama ini, bahwa hampir-hampir setiap halaman Al-Quran yang kita baca itu semuanya mengandung penjelasan tentang hari kiamat. Benar nggak Bu? Iya. Kalau kita baca halaman pertama dari Al-Quran, surat apa Bu? Surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ada penjelasan tentang hari kiamatnya? Ada ya Bu ya. Itu di ayat yang keberapa Bu? Yang ketiga apa keempat Bu? Ayat yang ketiga itu yang kayak gimana bunyinya? Maliki yaumiddin, itu ayat keberapa? Ayat yang keempat ya Bu ya. Karena ayat pertamanya Bismillah. Iya, ayat keempat dari surat Al-Fatihah, surat yang pertama muncul di dalam Al-Quran. Surat yang pertama sebagai surat pertama dari urutan surat-surat Al-Quran sudah dijelaskan oleh Allah tentang adanya hari kiamat, yaitu dalam ayat Maliki yaumiddin. Allah yang merajai, Allah yang menguasai hari pembalasan. Nah, yaumiddin atau yaumuddin itu adalah salah satu nama dari nama-nama hari kiamat. Ya, apa arti yaumuddin kemarin Bu? Masih ada yang ingat? Hari pembalasan. Jadi ad-din di dalam surah Al-Fatihah, yaitu pada ayat yaumuddin, maliki yaumiddin, itu adalah artinya pembalasan atas semua amal yang dilakukan oleh manusia. Maliki yaumiddin, Allah yang menguasai hari pembalasan. Dan yaumiddin itu adalah salah satu dari nama-nama hari kiamat yang artinya hari pembalasan. Kenapa disebut hari pembalasan, hari kiamat? Karena di hari itu Allah akan membalas semua amal yang dilakukan oleh manusia selama mereka hidup di dunia, dari amal yang terkecil sampai amal yang terbesar, dari hal-hal yang dilakukan yang dianggap sepele sampai hal-hal yang dianggap besar. Iya, contoh ya Bu ya. Saya sering mencontohkan dulu ya Bu ya. Ketika Allah menyebutkan bahwa balasan amal yang akan didapatkan oleh manusia itu sampai yang paling kecil pun akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam surat Al-Zalzalah. Ya, gimana kata Allah? Ya, Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Orang yang beramal walaupun amalnya sebesar zarrah dan amal itu berupa kebaikan, kata Allah, Allah akan perlihatkan balasannya. Allah akan balas kepada orang itu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya. Bu Ibu, kalau
nyabut tanaman orang tanpa izin itu perbuatan baik, dosa, apa perbuatan buruk? Buruk. Dan ketika perbuatan buruk dilakukan oleh orang yang sudah balik dan dalam keadaan berakal, yang orang mukallaf, maka perbuatan buruk itu terancam mendapatkan dosa. Berarti berdosa. Nah, contoh ya, umpama ada bapak-bapak habis makan, nyelip di giginya tuh, terus mau ke masjid, nggak enak kan, ada yang nyelip, ada pagar orang tuh dilewatin sama dia, atau ada pohonan orang dilewatin, diambil seujung kuku gitu ya, pagar atau pohonannya itu untuk ngorek giginya. Kira-kira itu kecil nggak, Bu? Kecil. Tapi itu akan dicatat nggak oleh Allah? Itu akan dibalas nggak oleh Allah? Akan dibalas. Perbuatan sekecil apapun akan ada balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kalau orang yang ngambil uang orang secara zalim, korupsi, apalagi umpamanya nipu, judi dan yang lainnya, masya Allah, itu bahayanya sangat besar nanti di hadapan Allah. Atau yang sering saya contohkan buat ibu-ibu, ada ibu-ibu yang lagi nyatet pelajaran gitu, yang lagi dijelaskan, dicatat sama ibu-ibu. Ternyata pas di akhir catatan, ibu-ibu mau nulis titik, bolpennya habis. Ada bolpen temennya geletak di sampingnya, temennya lagi ke kamar mandi, diambil sama dia bolpennya, terus dipakai tanpa izinnya buat nulis titik doang. Titik, udah dibalikin lagi, nggak diambil bolpennya. Kira-kira itu ada catatannya nggak, Bu? Ada balasannya nggak di sisi Allah nanti? Ada. Maka perhatikan setiap amal yang kita lakukan, karena semuanya akan dicatat oleh Allah, semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang disebut nanti Yaumuddin, hari pembalasan amal. Kemudian kalau kita buka halaman kedua dari Al-Quran, surat ayat-ayat pertama dari surat Al-Baqarah, kira-kira ada nggak penjelasan tentang hari kiamat, Bu, hari akhirat? Ada ya, Bu ya? Ya, Allah bilang Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Terus walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Nah, di akhir ayatnya Allah bilang wa bil akhirati hum yuqinun. Salah satu dari ciri orang yang bertakwa, salah satu dari karakter sifat orang yang bertakwa kepada Allah adalah orang-orang yang wabil akhirati hum yuqinun, orang-orang yang yakin terhadap akhirat, orang-orang yang beriman terhadap akhirat. Nah, di halaman ini Allah menyebutkan tentang akhirat, akhirati. Nah, akhirat itu adalah nama dari alam yang akan kita datangi nanti setelah alam dunia dan alam kubur, alam akhirat. Dan itu adalah salah satu dari nama hari kiamat. Apa akhirat artinya, Bu? Akhirah apa artinya? Iya, akhirah itu adalah akhir, ujung. Itu akhirah. Kenapa disebut akhirah atau disebut yaumul akhir? Karena nanti setelah hari itu tidak ada hari lagi.
Itu adalah hari penghujung di mana manusia mengalami hari di dunia, dan setelah itu tidak ada lagi hari. Disebut dengan hari akhirah. Darul Qarar artinya tempat yang kekal. Kekal yang tidak akan ada habisnya. Nah, jadi benar ya Bu ya. Ternyata setiap halaman dari Al-Quran yang kita baca itu hampir tidak ada tidak terlewatkan penjelasan tentang hari kiamat. Menunjukkan apa itu? Ketika Allah sampai banyak sekali menjelaskan, menyebutkan tentang hari kiamat, tentang keadaan hari kiamat, kejadian hari kiamat, itu menunjukkan bahwa hari yang sangat penting yang harus kita ingat, hal yang sangat penting yang harus kita imani dalam hati kita, dan yang harus kita persiapkan diri kita untuk mendatangi atau bertemu dengan hari itu. Iya. Allah seakan-akan mau bilang, yang namanya manusia itu biasanya akan lalai dari sesuatu yang belum dia temui, dan akan tersibukkan oleh sesuatu yang ada di hadapannya. Dunia yang ada di hadapannya, yang nyata-nyata kelihatan sama dia, yang nyata-nyata dirasakan sama dia sekarang, itu memang akan banyak menyita perhatian dan akan melalaikan dia dari akhirat. Sehingga untuk mengingatkan manusia, Allah berulang kali, Allah sering kali menyebutkan akhirat di Al-Quran. Maka bagi orang yang sering baca Al-Quran, dia akan sering mengingat akhirat, karena setiap Al-Quran yang dia baca pasti ada penjelasan tentang akhirat. Maka orang yang jarang buka Quran, orang yang jarang baca Quran, ya jangan salah, jangan aneh kalau mereka seakan-akan seperti orang yang ingin hidup selamanya di dunia, karena nggak pernah diingatkan dengan akhirat, nggak pernah berusaha untuk mengingat akhirat dengan membaca Al-Quran. Kata para ulama, ketika Allah banyak menjelaskan, banyak menyebutkan tentang sesuatu, itu menunjukkan pentingnya sesuatu tersebut di mata Allah, menunjukkan sesuatu itu harus benar-benar diperhatikan oleh manusia. Nah, seperti Allah menyebutkan banyak sekali penjelasan tentang adanya hari akhirat, penjelasan tentang keadaan hari akhirat, kejadian yang akan dialami oleh manusia di akhirat, di hari kiamat. Itu menunjukkan pentingnya perhatian kita memperhatikan hari tersebut. Ibu yakin nanti akan terjadi hari akhirat, Bu? Yakin, Bu. Ketika orang yakin akan terjadi sesuatu nanti, akan apa, Bu? Bu, besok siap-siap kan? Ibu-ibu dulu kalau suka nonton TV itu ada perakiraan cuaca ya, Bu ya? Iya. Ada perakiraan cuaca, katanya Bogor hari ini hujan deras disertai angin puting beliung gitu ya. Nah, kira-kira baru prediksi seperti itu aja ibu udah siap-siap belum? Iya, anaknya mau pergi sekolah, mau pergi kuliah, mungkin jangan lupa jas hujan, jangan lupa ini, jangan lupa itu. Karena ya walaupun dia belum yakin, tapi mengetahui berdasarkan prediksi hari ini akan turun hujan. Nah, mempersiapkan. Apalagi sesuatu yang diyakini, sesuatu yang dijelaskan oleh Allah, yang Allah itu tidak akan pernah bohong dalam penjelasannya. Al-Quran itu adalah asdaqul qailin. Al-Quran itu la raiba fihi, tidak ada keraguan sedikit pun tentang
apa yang ada di dalamnya. Penjelasan-penjelasan yang Allah jelaskan dalam Al-Quran itu tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Ketika Allah menyebutkan hari kiamat itu akan terjadi, kiamat itu akan seperti ini, akan seperti ini, nanti akan terjadi seperti ini, itu 100% benar-benar akan dialami, 100% benar-benar akan terjadi. Maka ketika kita sudah yakin dengan penjelasan yang Allah jelaskan dalam Al-Quran tentang akan adanya hari kiamat, tentang akan dikembalikannya kita ke hadapan Allah nanti, maka kita harus berusaha untuk mempersiapkan diri untuk dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai jangankan membawa bekal, ongkos pun nggak punya, ya. Kasihan kan, Bu? Itu tentang hari kiamat. Dan kemarin kita membahas sekilas tentang hari kiamat, ya. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hari kiamat. Saya biasa di rumah suka buat buku-buku kecil buat anak-anak gitu ya. Ini ada salah satu buku yang dibagikan ke anak-anak sekolah biasanya tentang penjelasan hari kiamat. Dan ada satu ayat yang sangat nyata ketika kita membaca ayat ini tentang keadaan hari kiamat yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Itu bagaimana keadaan hari kiamat itu? Ketika nanti Allah mengizinkan malaikat untuk menegakkan kiamat dengan ditiupkannya sangkakala yang pertama. Jadi nanti dan orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka beramal saleh, mereka tidak akan dibiarkan oleh Allah mendapati ngerinya hari kiamat. Mudah-mudahan kita tidak mendapati itu, ya Bu ya. Kita melihat tsunami yang hanya berapa puluh meter, ya Bu ya. Tsunami kemarin di Aceh itu berapa puluh meter gelombangnya? Sampai 20 meter. Melihat seperti itu aja kita sudah merasa gimana gitu. Kalau kita mengalami gempa yang baru 5-6 skala Richter saja, kita sudah merasa ketakutan sangat, ya Bu ya. Bagaimana nanti ketika Allah menyebutkan idza zulzilatil ardu zilzalaha, dengan goncangan yang segoncang-goncangnya, goncangan yang sekeras-kerasnya. Ya, mungkin nggak akan bisa diukur lagi oleh ukuran Richter gitu ya. Udah nggak bisa kebaca lagi, udah saking dahsyatnya goncangan yang akan terjadi pada hari itu. Ibu pernah ngalamin gempa, Bu? Bapak pernah ngerasakan gempa gitu? Iya. Berapa waktu lalu sering di Bogor gitu ya, kita merasakan gempa. Walaupun jauh, sebetulnya di daerah kita jauh, di tengah laut, di dasar laut gempanya katanya gitu ya. Kita merasakan di sini goyang sedikit, mungkin hanya beberapa Richter, kemudian hanya beberapa detik kita mengalami goncangan bumi. Gimana Bu perasaannya, Bu? Saya waktu itu pernah lagi di masjid, lagi ngajar, yang belum lama itu ada gempa. Itu tiba-tiba goyang. Saya lihat orang-orang tuh berhamburan keluar rumah dengan mengucapkan kalimat-kalimat zikir.
Ada yang mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang mengucapkan astagfirullah, astagfirullah gitu ya. Nah, saya perhatikan tidak ada orang yang mengucapkan mobil saya nanti jatuh gitu, rumah saya nanti ambruk gitu, enggak ada. Mereka sudah tidak kepikiran lagi sama harta, enggak kepikiran lagi sama apa yang dimiliki. Yang diucapkan hanya kalimat-kalimat zikir yang dengan itu mereka berharap agar diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana nanti ketika Allah Subhanahu wa taala menegakkan hari kiamat? Tidak akan bisa kita bayangkan ya. Allah berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat ke-1, gimana kata Allah, Bu? Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah, kepada Rabb kalian. Ya. Kepada Rabb kalian. Siapa Rabb kalian itu? Allah. Apa itu Rabb, Bu? Rabb itu pencipta, penguasa, pengatur. Ya. Sehingga ketika disebutkan kata Rabb untuk menyebut Allah, itu bermakna semua, bermakna apa-apa yang dikaitkan dengan ketuhanan itu termasuk kepada makna itu. Ketika sesuatu disebut dan itu terkait dengan ketuhanan, maka itu makna dari Rabb. Ya, penguasa, pengatur, pemilik, pencipta, yang menghidupkan, yang mematikan, yang menyempitkan, meluaskan rezeki, yang membuat sakit, membuat sehat, yang mengatur semua alam ini, yang mengatur semua urusan, yang meniupkan angin dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, yang membuat daun-daun dari pohon itu jatuh, mengaturnya, itu semuanya Allah. Dan satu-satunya Rabb adalah Allah. Ketika disebut ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, dan satu-satunya Rabb yang kita miliki hanyalah Allah. Tidak ada Rabb selain Allah. Tidak ada yang menciptakan, yang menguasai, yang mengatur, yang menghidupkan, yang mematikan, yang membuat mudarat, yang membawa manfaat, yang bisa menyehatkan, yang bisa membuat sakit, yang bisa menyempitkan, meluaskan rezeki. Semuanya tidak ada kecuali Allah. Dan itu makna dari Rabb. Maka tidak ada orang yang boleh percaya kalau sesuatu itu bisa membawa manfaat untuk dirinya, apapun bentuknya, karena hanya Allah yang bersifat an-nafi. Tidak ada sesuatu pun yang akan memberikan mudarat kepada manusia, karena Allah lah yang disifati dengan ad-darru. Ibu, kalau ketiban cecak, kira-kira perasaannya gimana, Bu? Kaget ya, Bu ya. Iyalah, kaget ya. Terus kalau ada yang jijian, ngejerit karena jijik ya, Bu ya. Tapi setelah itu jangan ada perasaan apa-apa, aduh saya nanti bahaya, aduh nanti saya, enggak. Tidak ada yang bisa membawa mudarat kecuali Allah yang memberikan mudarat. Atau bapak-bapak, kalau ada yang lagi jalan nabrak kucing gimana, Bu? Kucingnya mati lagi, ya sudah gitu ya. Jangan dipikirin macam-macam, aduh nanti saya sial gitu ya, enggak. Tidak ada yang membawa kesialan kecuali sial itu atau mudarat itu diatur oleh Allah ya, bukan dengan sesuatu. Kalau kita menisbatkan sesuatu kesialan, meyakini kesialan itu berasal dari sesuatu, maka itu namanya namanya apa, Bu? Tatayyur namanya.
Oh, kalau ada cecak jatuh ke kepala itu bakal sial. Yang sial siapa, Bu? Cecaknya sial, jatuh ke kepala, akhirnya sama orangnya digeprek, mati deh. Bukan orangnya yang sial ya, Bu ya. Iya, jangan memiliki keyakinan-keyakinan yang membuat kita musyrik, yang membuat kita melakukan kesyirikan terhadap rububiyah Allah, terhadap kerabbannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Allah, ya ayuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Nah, terus setelah Allah memerintahkan manusia untuk bertakwa, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, ya, kenapa? Kata Allah, inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Ya, manusia, kata Allah, takwa kalian kepada Allah. Kenapa? Nanti suatu hari akan ada harinya di mana Allah akan menetapkan hari itu sebagai hari yang sangat dahsyat. Inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Sesungguhnya keguncangan yang akan terjadi di hari kiamat itu adalah sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang sangat dahsyat. Nah, bahkan digambarkan oleh Allah pada hari itu, yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Pada hari itu, kata Allah, kamu akan melihat dengan dahsyatnya kegoncangan yang Allah tetapkan di hari itu, engkau akan melihat tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Orang-orang yang sedang menyusui anaknya itu sampai lupa sama anak yang disusuinya. Wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha, dan orang-orang yang sedang mengandung itu akan keguguran, akan tidak sadar mereka melahirkan anak-anak yang sedang dikandungnya karena saking takut-takutnya. Iya, ibu-ibu, kalau ada orang yang sedang ngandung, kan katanya nggak boleh stres ya. Iya, salah satu penyebab keguguran kata dokter itu karena stres biasanya ya, akhirnya keguguran. Saking takut-takutnya, maka orang-orang yang sedang mengandung akan tiba-tiba melahirkan anaknya. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara, dan kamu akan melihat, kata Allah, manusia seakan-akan seperti orang yang mabuk. Saking takutnya mereka, seakan-akan mereka seperti orang yang sedang mabuk. Walakinna azaballahi syadid, tetapi sebetulnya mereka itu tidak mabuk. Ya, azab Allah yang sangat besar yang pada hari itu mereka rasakanlah yang membuat mereka seperti itu. Itu salah satu gambaran dari Allah tentang hari kiamat. Bagaimana kita membayangkannya? Sampai-sampai orang yang sedang menyusui akan lalai terhadap anak-anak yang sedang dia susui. Orang yang sedang mengandung sampai melahirkan, sampai keluar janin-janin yang ada di kandungannya. Nah, itu adalah apa yang digambarkan oleh Allah tentang adanya hari kiamat. Nah, kemudian hari kiamat itu adalah salah satu dari rukun-rukun iman yang harus kita imani. Terus keimanan kepada hari kiamat itu kemarin apa, Bu? Kita meyakini hari kiamat itu bukan berarti kita hanya meyakini bahwa bumi ini akan berakhir, manusia akan mati semuanya, bukan hanya itu. Tapi
keyakinan yang sebenarnya tentang hari kiamat adalah apa yang akan terjadi setelah Allah menghancurkan bumi ini, yang akan terjadi setelah Allah mematikan semua manusia. Itulah rangkaian hari kiamat. Maka dari keimanan kepada yaumul akhir itu nanti turun beberapa bentuk keimanan yang harus kita imani. Dari keimanan kepada yaumil akhir, keimanan kepada hari kiamat itu nanti ada cabang-cabang keimanan atau keyakinan yang harus kita yakini dari hari kiamat tersebut. Di antaranya yang pertama adalah kita harus mengimani adanya alam kubur. Karena alam kubur itu adalah pos pertama yang akan dilewati oleh manusia dari rangkaian hari akhir, hari kiamat. Berarti orang yang sudah wafat, orang yang sudah meninggal dan dia masuk ke alam kubur itu sudah berada di alam akhirat, walaupun belum sampai ke akhirat yang sebenarnya. Maka disebut dengan alam barzakh. Barzakh itu apa? Barzakh itu artinya batas. Kenapa disebut alam barzakh? Karena manusia di alam itu, di alam kubur itu, mereka terbatas, belum sampai ke akhirat dan tidak bisa balik lagi ke dunia. Makanya ketika manusia wafat, kemudian mereka dihidupkan kembali oleh Allah, dibangkitkan kembali oleh Allah di alam kubur, di alam barzakh, ya sudah, mereka akan berada di situ sampai hari kiamat. Dan mereka, alam itu disebut alam barzakh karena menjadi batasan, ya tidak bisa kembali ke dunia dan belum sampai juga ke akhirat yang sebenarnya. Kak ibu-ibu, jangan percaya kalau ada isu orang yang sudah meninggal itu katanya gentayangan. Ya, jangan percaya ya Bu ya. Ada orang yang sudah meninggal katanya dilihat lagi ngopi di warung. Ya salah lihat kayaknya tuh Bu ya. Iya, ngopinya jam 1 malam katanya. Mungkin lagi ronda kali. Nggak ada orang yang sudah meninggal terus balik lagi ke dunia gentayangan. Atau katanya ya zaman dulu waktu saya kecil tuh suka gitu ya Bu ya. Awas nanti ada kuburan katanya, ntar bangun. Nggak ada. Atau kalau ada orang-orang tua kita yang sudah wafat, yang sudah meninggal, ya mereka akan ditahan oleh Allah di alam barzakh. Mereka tidak akan lagi bisa keluar ke alam dunia walaupun hanya dalam bentuk ruhnya. Karena di alam kubur itu nanti ada beberapa yang akan dialami oleh manusia. Ya, jangankan untuk keluar ke dunia, keluar mungkin gentayangan, nakut-nakutin orang di jalanan. Di alam kuburnya saja mereka mungkin sudah sibuk dengan apa yang mereka akan alami di alam kubur. Kalau ada orang kesurupan terus ngaku-ngaku saya engkongnya katanya, sampai suaranya persis, gaya duduknya, gaya bicaranya persis sama engkongnya, itu ruhnya bukan Bu? Bukan. Mungkin ya, mungkin yang masuk itu jin yang dulunya menjadi qarin dari engkongnya, sehingga dia tahu dari kecilnya engkongnya seperti apa tuh, tahu persis karena mungkin dia yang mendampingi, mungkin ya qarin. Karena setiap manusia itu ada qarin dari kalangan jin, kata Nabi SAW. Kan jangan percaya. Nah, terus di alam kubur itu manusia akan mendapatkan apa-apa yang akan dialami oleh manusia di alam kubur, Bu, Pak? Ya, paling tidak ada 3 yang akan terjadi di alam kubur, kata Nabi SAW. Yang pertama,
yang akan terjadi di alam kubur setelah manusia dikuburkan. Kemudian Allah akan mengembalikan ruhnya dan dia akan dihidupkan kembali oleh Allah di alam lain yang disebut dengan alam kubur atau alam barzakh, yang merupakan salah satu dari alam gaib, tidak bisa diindra. Maka kalau ada orang yang ngasih kamera di kuburan, ditunggu sama dia, kok nggak hidup-hidup pocongnya gitu ya. Iya, yang dihidupkan oleh Allah itu dengan kekuasaan Allah ya di alam yang tidak bisa dijangkau oleh indera kita, yang disebut dengan alam gaib. Maka nggak akan kelihatan gitu ya gerakannya. Oh, pocongnya diam aja sih di pakai kamera gitu ya, pakai mikrofon, kok nggak ada suara-suara teriak-teriakan? Ya enggak, karena itu alam gaib. Nah, setelah manusia dibangkitkan atau dihidupkan kembali oleh Allah di alam kubur, maka mereka akan mendapatkan yang pertama, yaitu fitnah kubur. Fitnah kubur. Makanya fitnah kubur itu adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang akan benar-benar dialami oleh manusia, oleh kita. Maka sampai-sampai Nabi mengajarkan kepada kita untuk berlindung kepada Allah dari fitnah kubur. Ya, Bapak, Ibu suka baca doa yang diajarkan oleh Nabi sebagai permohonan perlindungan kepada Allah dari fitnah kubur? Suka ya Bu ya? Biasanya kalau kita tasyahud akhir, ya kita baca doa. Salah satu doa yang diajarkan itu adalah Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya'i wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya, fitnah kematian, yang salah satunya adalah fitnah kubur. Apa sih fitnah kubur itu, Bu? Fitnah kubur itu apa, Bu? Fitnah itu apa sih? Nah, fitnah ini adalah bahasa yang mengalami perbedaan makna dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Ya, di bahasa Indonesia ada kata fitnah, tetapi maknanya sedikit berbeda dengan fitnah yang nanti disebutkan dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia, fitnah itu apa, Bu? Tuduhan ya, Bu ya. Oh, kamu mah suka fitnah, kata suka mitnah, artinya suka nuduh gitu ya. Nuduh nggak ada buktinya, itu fitnah dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Arab, fitnah kubur itu artinya ujian yang akan dialami oleh manusia di alam kubur. Jadi kalau disebut fitnatid dunya, fitnah dunia artinya ujian berat yang akan dialami manusia di dunia. Fitnah itu ujian berat. Ya, kalau dalam bahasa Arab. Nah, fitnah kubur itu artinya ujian yang akan dialami oleh manusia di alam kubur. Berupa apa? Berupa pertanyaan dari malaikat yang akan menanyakan tentang beberapa hal kepada manusia. Itu namanya fitnah kubur. Ya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, di antaranya dalam surat Ibrahim ayat ke-27. Ada yang hafal, Bu, surat Ibrahim ayat 27? Kata Allah, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kata Allah, Allah meneguhkan, Allah memberikan keteguhan iman kepada orang-orang yang beriman dengan
ucapan dengan perkataan yang teguh di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Nah, perkataan teguh yang dimaksud di dalam ayat ini kata para ulama tafsir, maksudnya adalah dia bisa menjawab fitnah atau pertanyaan dari malaikat munkar dan nakir. Iya, itu yang dimaksud dengan al-qaulus tsabit, perkataan yang teguh. Ya, artinya dia bisa menjawab dengan perkataannya pertanyaan yang ditanyakan oleh malaikat kepada dia di akhirat atau di alam kubur. Nah, itu adalah dalil dari Al-Quran tentang adanya fitnah kubur. Kemudian Rasulullah SAW pun menyebutkan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Ya, Nabi mengatakan, wa innahu qad uhiya ilayya annakum tuftanuna fil quburi qariban au misla fitnatil masihid dajjal. Kata Nabi, sungguh telah diwahyukan kepadaku, telah disampaikan kepadaku bahwa kalian semua akan diuji di dalam kubur kalian. Akan diuji di dalam kubur kalian, akan difitnah, akan mendapatkan fitnah di alam kubur, ya, qariban, yang dekatnya atau yang dekat seperti fitnatil masihid dajjal, seperti fitnah yang akan dialami dari fitnah al-masih ad-dajjal. Itu adalah dalil tentang akan dialaminya yang disebut dengan fitnah kubur oleh manusia. Jadi di alam kubur itu yang pertama yang akan dialami oleh manusia adalah fitnah kubur, dan kita harus yakin, terus mempersiapkan diri agar Allah meneguhkan ucapan kita bisa menjawab pertanyaan yang akan ditanyakan oleh malaikat, yang jawaban pertanyaan itu tidak bisa dihafal dari sekarang. Saya mau ngapalin aja kayak ujian gitu ya. Kalau di anak-anak tuh sistem kebut semalam gitu. Nanti pas mau meninggal ngapalin kalimat itu aja. Kalau ditanya man rabbuka, jawabnya Allahu Rabbi gitu, nggak bisa. Diteguhkannya kita oleh Allah, ya, bisanya kita menjawab pertanyaan itu dengan peneguhan dari Allah. Caranya adalah kita menjalankan di dalam kehidupan kita, ya, apa yang nanti akan ditanyakan oleh malaikat. Kalau malaikat nanti akan bertanya man rabbuka, siapa Rabbmu, maka kita jalankan di dalam kehidupan kita. Kita ini adalah berrabkan Allah, Allah Rabb kita. Kita harus yakin di dalam kehidupan, meyakini dengan hati dan menjalankan dengan lisan dan perbuatan kita bahwa kita ini benar-benar Rabbnya adalah Allah. Kalau ditanya nabinya siapa, jawabnya apa, Bu? Nabi Muhammad sebagai nabi. Jawaban yang nanti akan bisa dijawab oleh kita itu kalau kita benar-benar menjalankan, meyakini, mengimani dalam hati kita ketika kita hidup bahwa Nabi Muhammad itu sebagai Rasul Allah. Kemudian kita jalankan dengan lisan dan perbuatan kita bahwa menjalankan apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau dari dunianya nggak pernah ngikutin Nabi, nggak kenal gitu ya, nggak meyakini, nggak pernah belajar, nanti di akhirat, di alam kubur, kira-kira bisa jawab? Nggak akan bisa, walaupun dia hafal di luar kepala jawaban itu, ya. Kalau ditanya agamanya apa, jawabnya apa, Bu? Islam. Iya, jawabnya Islam. Tapi jawaban itu hanya bisa didapatkan
kalau selama di dunia kita menjalankan Islam. Kalau orang di dunianya ngejalanin yang bukan Islam, kira-kira bisa jawab nggak? Nggak bisa. Islam memerintahkan seperti ini, dia malah menjalankan yang tidak diperintahkan oleh Islam. Islam melarang hal seperti ini, dia malah menjalankan yang dilarang. Kira-kira bisa jawab nanti Islam agama saya? Nggak akan bisa. Maka persiapkan diri kita agar Allah mensabitkan, agar Allah menetapkan ucapan kita bisa menjawab pertanyaan dari malaikat dengan kita menjalankan apa-apa yang nanti akan ditanyakan itu dalam kehidupan kita selama di dunia. Nah, terus kalau orang yang disabitkan oleh Allah sehingga dia bisa menjawab pertanyaan dari malaikat, nah setelah itu akan mendapatkan apa? Akan mendapatkan apa, Pak? Akan mendapatkan nikmat kubur. Orang yang bisa menjawab pertanyaan di alam kubur dari malaikat dengan disabitkan atau ditetapkan oleh Allah untuk bisa menjawab, maka dia akan mendapatkan nikmat kubur. Akan mendapatkan nikmat kubur. Salah satu ayat yang menjelaskan akan adanya nikmat kubur yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang disabitkan perkataannya, ucapannya oleh Allah bisa menjawab pertanyaan, yaitu ayat yang berbunyi وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Ya. Kata Allah dalam surat Ali Imran ayat ke-169, Allah mengatakan وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. Jangan kalian menyangka, jangan sangka orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, orang-orang yang berjihad kemudian syahid di jalan Allah itu orang-orang yang mati, kata Allah. Bal ahya'un 'inda rabbihim. Tetapi mereka itu orang-orang yang hidup di sisi Allah. Artinya hidup di sisi Allah di sini nanti mereka akan dihidupkan di alam kubur, di alam barzakh. Ya, bukan berarti dihidupkan kembali oleh Allah di dunia. Ya, dan mereka dihidupkan oleh Allah di alam kubur itu dalam keadaan apa? Yurzaqun. Mereka diberikan rizki oleh Allah. Mereka diberikan nikmat oleh Allah. Maka ayat ini sebagai salah satu dari dalil tentang adanya nikmat kubur yang akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman, yang bisa menjawab pertanyaan malaikat ketika menjalankan fitnah kubur. Nah, terus kalau orang-orang yang tidak bisa jawab gimana? Orang-orang yang tidak bisa menjawab, mereka akan mendapatkan siksa kubur atau azab kubur. Ya, orang yang ketika ditanya oleh malaikat, mereka jawabnya cuma ha la adri, la adri gitu ya. Aduh, saya nggak tahu. Nah, orang yang seperti itu mereka akan mendapatkan azab kubur. Kenapa kenapa mereka tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat? Karena ketika hidupnya tidak menjalankan apa yang menjadi jawaban dari pertanyaan tersebut. Mereka tidak meyakini dan tidak menjalankan kerububiyahan Allah. Mereka tidak meyakini dan tidak menjadikan Allah sebagai satu-satunya sebagai Rabb yang diyakini sebagai pencipta yang harus diibadahi oleh mereka. Kemudian mereka tidak menjalankan Islam dengan benar. Mereka tidak meyakini dan mengikuti Rasulullah SAW, maka mereka tidak akan bisa menjawab pertanyaan dari malaikat dan akan mendapatkan azab kubur. Kata Nabi dalam sebuah hadis yang panjang,
ketika mereka menjawab ha la adri, mereka akan dipukul oleh malaikat dengan pukulan yang sangat keras yang membuat mereka berteriak sampai-sampai teriakannya itu didengar oleh semua makhluk-makhluk yang ada kecuali saqalain, kata Nabi, kecuali dua golongan yang akan tidak mendengar teriakan orang yang diazab di kubur, yaitu jin dan manusia. Makanya kalau binatang mendengar, kata Nabi, mendengar. Jadi mereka akan berteriak dengan teriakan yang sangat keras yang akan didengar oleh makhluk-makhluk Allah kecuali dua golongan jin dan manusia. Apa dalil tentang adanya azab kubur? Dan kata para ulama bahwa adanya azab kubur itu adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang benar-benar harus diyakini. Tidak boleh ada keraguan di dalam hati kita tentang adanya azab kubur. Dan azab kubur itu dalil-dalilnya qat'i dan mutawatir. Dalil-dalilnya dalil qat'i, yaitu dalil Al-Quran yang tidak bisa dibantah, yang tidak bisa diragukan. Kemudian kalau ada dalil hadis, maka hadis-hadis yang menyebutkan tentang adanya azab kubur itu adalah hadis-hadis yang sampai derajatnya kepada derajat mutawatir. Artinya mutawatir itu apa? Ya sudah tidak bisa diragukan dan pasti kebenarannya. Kalau ada orang yang menyebutkan azab kubur itu dalilnya dalil yang tidak mutawatir, tidak dipercayai atau tidak diyakini karena hadisnya hadis ahad katanya, dan ada sebagian orang yang menyelisihi para ulama bahwa hadis ahad katanya tidak bisa dijadikan dasar sebagai untuk permasalahan akidah, dan itu keyakinan dan pemahaman yang salah, maka itu adalah perkataan yang tidak benar. Karena hadis-hadis tentang azab kubur itu, kata para ulama, hadisnya mencapai derajat mutawatir. Baik, Bu. Penjelasan dari para ulama tentang kriteria-kriteria hadis di dalam ilmu hadis ya. Hadis mutawatir itu artinya hadis yang diriwayatkan oleh banyak periwayat di setiap tabaqahnya, yang banyaknya periwayat itu tidak memungkinkan satu sama lain bersepakat untuk berdusta membuat hadis yang bohong. Itu nanti banyaknya periwayat yang menjadi syarat apakah hadis itu mutawatir atau tidak. Banyaknya periwayatnya itu berbeda pendapat para ulama. Ada yang menyebutkan 4, ada yang menyebutkan 10, ada yang 20, ada yang 40, itu berbeda. Tapi intinya hadis mutawatir itu hadis yang diriwayatkan oleh banyak periwayat yang tidak memungkinkan mereka bersepakat untuk berdusta. Nah, nanti hadis ahad itu hadis yang diriwayatkan oleh para periwayat yang tidak mencapai jumlah mutawatir, itu hadis ahad namanya. Nanti dibedakan lagi hadis ahad menurut diterima atau tidaknya, nanti ada 5. Ada hadis sahih li ghairihi, hasan li ghairihi, dhaif, kemudian ya dhaif, ya ada 5. Nah, itu nanti hadis. Namun yang jelas para ulama menjelaskan hadis tentang azab kubur itu mencapai derajat mutawatir yang tidak bisa diragukan lagi kebenarannya. Berarti harus diyakini. Nah, dan tadi saya bilang dalil tentang adanya azab kubur pun ada di dalam Al-Quran. Berarti ini dalilnya dalil qat'i yang tidak bisa diragukan, yang tidak bisa kita meragukannya. Karena dalil Al-Quran. Kalau orang meragukan Al-Quran berarti apa, Bu? Pak?
Iya, kalau orang meragukan Al-Quran, jangankan satu ayat, jangankan satu surat, satu huruf dia ragukan dari Al-Quran, maka dia terancam kekafir. Iya. Nah, apa ayat Al-Quran yang menjelaskan, di antara ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang adanya azab kubur, yaitu di dalam surat Al-Mu'min ayat ke-46. Surat Al-Mu'min ayat ke-46, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang Fir'aun dan bala tentaranya. Fir'aun dan bala tentaranya yang Allah azab mereka. Allah menjelaskan seperti apa? Kata Allah, "An-naru yu'raduna 'alaiha guduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'atu udkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab." Ya, Allah menjelaskan gini, "An-naru yu'raduna 'alaiha guduwan wa 'ashiyya." Neraka, api akan disodorkan, akan diberikan kepada mereka. Fir'aun dan bala tentaranya itu akan disodorkan api guduwan wa asyiyya, di waktu pagi dan di waktu sore. Jadi tiap pagi itu mereka disodorkan api, disodorkan neraka, sore disodorkan neraka. Kapan itu terjadi? Pagi dan sore yang akan diberikan azab kepada mereka seperti itu kapan? Yaitu pada saat mereka di alam kubur, di alam barzakh. Buktinya apa? Ya, Allah melanjutkan, wa yauma taqumus sa'ah, dan pada hari nanti, pada hari tegaknya kiamat, pada hari kiamat, Allah berseru kepada malaikat, udkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Ya, masukkan alu Fir'aun ke dalam seberat-beratnya azab. Jadi mereka akan mendapatkan 2 kali siksaan, yaitu siksaan yang akan dialami di alam barzakh, yaitu disodorkannya api setiap pagi dan sore. Kemudian nanti ketika hari kiamat telah tegak, mereka akan diperintahkan oleh Allah untuk dimasukkan ke dalam seberat-beratnya azab. Nah, berarti itu menunjukkan adanya barzakh dan adanya azab kubur. Kan? Udkhilu ala fir'aun, masukkan alu Fir'aun. Ya, siapa alu Fir'aun? Iya, alu itu apa artinya, Bu? Keluarga. Iya. Alu itu nanti artinya bisa keluarga, bisa pengikut, bisa orang-orang yang mengikuti. Iya. Bala tentara itu nanti disebut alu. Nah, ketika disebut alu Fir'aun, ya bukan keluarga Fir'aun saja, tapi bala tentara, pengikut-pengikut Fir'aun. Nah, kalau keluarga Fir'aun, ada yang masuk surga nggak, Bu? Ada yang masuk surga, ya. Istrinya Fir'aun, Asiyah, ya, insyaallah. Nah, itu dalil tentang adanya azab kubur yang akan diberikan oleh Allah kepada tentara-tentara Fir'aun. Kemudian di dalam hadis, ya, dalam hadisnya Nabi SAW, ya, hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi mengatakan, hadis an Ibni Abbasin, hadis dari Ibnu Abbas, qala, ia berkata, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabrain. Nabi pernah melewati 2 kuburan, kata Ibnu Abbas. Jadi Nabi pernah melewati dua kuburan. Faqala, Nabi bersabda, ama innahuma la yu'adzabani. Ketahuilah bahwa 2 orang penghuni kubur ini sedang diazab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yu'adzabani fi kabirin,
Dan mereka berdua, kata Nabi, tidak diazab oleh Allah dalam perkara besar atau disebabkan oleh perkara yang besar. Jadi azab kubur yang diterima oleh dua orang penghuni kubur yang dilewati oleh Nabi pada saat itu, kata Nabi, mereka diazab bukan karena melakukan kesalahan yang besar. Ya. Apa kesalahannya? Kata Nabi, amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Adapun yang satu, kata Nabi, dia diazab oleh Allah di kuburnya ini karena sering melakukan namimah. Apa namimah? Adu domba. Ngomong kesana begini, kesini begitu. Akhirnya orang-orang jadi pada berantem. Ya. Ke tetangga yang kanan ngomongnya begini, tetangga yang kiri ngomongnya begitu. Akhirnya jadi pada berselisih, pada berantem. Nah itu namimah namanya. Suka ngompor-ngomporin orang. Kalau bahasa kerennya apa? Provokator gitu ya, Bu ya. Iya, tukang kompor. Yang suka apa? Tukang sate. Tukang kompor apa tukang sate? Ya. Suka ngipas-ngipasin supaya baraknya tambah gede. Iya. Yang tadinya masalahnya kecil dikipasin jadi besar. Yang tadinya cuma adu mulut doang dikipasin jadi adu jotos itu ya. Itu namimah namanya. Dan orang yang melakukan namimah itu adalah salah satu penyebab azab kubur. Maka hati-hati ya, jangan sampai kita menjadi orang yang melakukan namimah. Iya. La yadkhulul jannah an-namam. Orang yang suka namimah, orang yang hobinya ngadu domba orang, yang hobinya jadi kompor, jadi kipas, itu nggak akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Ya, kalau bisa mah jangan jadi kompor, tapi jadi air ya, jadi air yang akan memadamkan perselisihan saudaranya. Kata Allah apa? Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah dua saudaramu. Ketika ada saudara-saudara kita yang sedang berselisih, jangan malah ditambah parah, malah diademin, gitu kan. Walaupun kita tahu tetangga yang kanan ngomongin tetangga yang kiri, ya kita ngomongnya enggak kok, dia tadi ngomongin yang baik-baik gitu, padahal ngomongnya yang buruk, nggak apa-apa, untuk mendamaikan dua orang saudara. Bilangin tuh sama si Anu gitu, gini. Nah kita bilanginnya yang baik-baiknya gitu ya, jadi damai. Jangan jadi namam, orang-orang yang suka namimah. Nah, kemudian yang satu lagi apa kata Nabi? Wa ammal akharu, adapun yang satu lagi, fakana la yastatiru min baulih. Masya Allah. Yang satu lagi kata Nabi, dia diazab di dalam kuburnya ini karena apa? Karena la yastatiru, tidak berusaha menutup diri, tidak berusaha untuk bersembunyi atau menutupi diri pada saat apa? Min baulihi, ketika buang hajat, buang air. Jadi ini biasa kalau laki-laki itu ya Bu ya, kadang-kadang kalau di jalan tol gitu, kalau udah kebelet, udah di samping pintunya langsung yang lewat pada ngeliatin. Nah, maka sunnahnya ketika kita mau buang air di tempat yang terbuka itu menutup, menjauh dari pandangan orang sehingga tidak terlihat, berusaha untuk menutup diri. Maka
Iya, Masya Allah. Itu azab kubur. Berarti itu rangkaian pertama akhirat. Yang pertama alam kubur, dan di alam kubur itu akan ada 3 yang akan dialami oleh manusia. Pertama fitnah kubur, yang kedua nikmat kubur bagi orang yang selamat dari fitnah, yang ketiga azab kubur bagi yang tidak selamat dari fitnah. Makanya tadi salah satu doa yang sering dibaca oleh Nabi SAW dan diajarkan kepada kita ketika akhir dari tasyahud itu apa, Bu? Berlindung dari azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya, dari azab kubur berlindung, karena azab kubur itu sangat dahsyat dan berat. Ya. Dan kita harus yakin. Terus tadi nanti akan terjadi hari kiamat. Kemudian setelah hari kiamat, setelah kiamat ditegakkan oleh Allah, semua dihancurkan oleh Allah dan dimatikan oleh Allah kecuali yang Allah kehendaki, maka apa yang akan terjadi nanti? Kosong, tidak ada kehidupan kecuali yang Allah kehendaki. Setelah beberapa lama, maka Allah akan memerintahkan kembali malaikat untuk meniup sangkakala yang disebut dengan nafkhatul ba's, tiupan yang akan membangkitkan manusia, tiupan kebangkitan. Ya, kita bisa lihat penjelasannya di dalam surat Az-Zumar ayat ke-68. Surat Az-Zumar ayat ke-68, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Ini tiupan pertama yang akan ditiupkan oleh malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa nufikha fis suri, maka sangkakala itu ditiup. Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi, maka tersungkurlah, matilah orang-orang yang ada di langit dan yang ada di bumi. Di langit ada kehidupan, ada para malaikat di langit dan ada para nabi juga di langit, ya. Kemudian illa man sya'allah, kecuali orang-orang yang Allah kehendaki untuk tidak mati pada saat itu. Nah, setelah itu apa? Setelah itu kata Allah, summa nufikha fihi ukhra, kemudian sangkakala itu akan ditiup dengan tiupan yang kedua. Ya, sangkakala akan ditiup yang kedua kalinya. Ya, faidahum qiyamun yanzurun, maka tiba-tiba mereka, ya, manusia itu akan berdiri, akan bangkit, dan mereka akan menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala setelah dibangkitkan. Nah, ini yang dalil tentang adanya al-ba's atau kebangkitan. Maka hari kiamat itu salah satu namanya disebut juga dengan Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Kenapa? Karena pada saat itu Allah akan membangkitkan kembali manusia dari kematiannya, dihidupkan kembali. Kemudian setelah itu tidak akan lagi ada kematian. Ya. Dikisahkan dalam sebuah hadis, setelah Allah membangkitkan kembali manusia nanti, maka kematian itu akan dibentuk oleh Allah menjadi seekor kambing. Kemudian Allah akan menyembelih kambing kematian itu sehingga tidak akan lagi ada kematian. Kematian sudah tidak ada. Maka tidak akan ada lagi kematian. Setelah itu manusia akan kekal. Ya, nanti orang yang beriman akan dikekalkan di surga, orang yang kafir akan dikekalkan di neraka. Nah, setelah kebangkitan itu apa yang akan terjadi? Maka manusia akan dikumpulkan
oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan hasyar. Hasyar itu artinya pengumpulan manusia. Manusia dikumpulkan oleh Allah, di hasyar, dikumpulkan. Maka hari kiamat pun salah satu namanya ya disebut dengan yaumul hasyar. Karena pada saat itu Allah akan mengumpulkan seluruh manusia. Di dalam surat Maryam Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Ya. Yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda. Pada hari itu kata Allah, kami akan kumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang Maha Rahman sebagai orang-orang yang terhormat, sebagai utusan yang terhormat. Adapun orang-orang yang mujrim, orang-orang yang tidak bertakwa, orang-orang yang kafir, orang-orang yang berdosa, mereka akan dikumpulkan kemudian akan digiring oleh Allah, wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Mereka akan digiring menuju ke neraka jahanam dalam keadaan haus, dalam keadaan dahaga. Jadi Allah akan mengumpulkan seluruh manusia dan itu disebut dengan yaumul hasyar. Kemudian apalagi yang akan terjadi pada hari kiamat? Allah akan menegakkan atau Allah akan mengadakan yang namanya mizan dan hisab. Mizan artinya timbangan, hisab artinya perhitungan. Maka hari kiamat pun biasa disebut dengan yaumul mizan, yaumul hisab, karena pada saat itu Allah akan tegakkan mizan dan Allah akan adakan hisab. Ya. Di antara keterangan yang bisa kita baca dalam surat Al-Anbiya ayat ke-47, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nad'ul mawazinal qisṭa liyaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'a." Kata Allah, "Wa nad'ul mawazinal qisṭa." Maka nanti nad'ul mawazinal qisṭa, kami akan tegakkan timbangan keadilan, kata Allah. Timbangan yang tidak akan pernah salah walaupun sedikit. Timbangan yang sangat adil dari Allah Subhanahu wa taala liyaumil qiyamati, pada hari kiamat. Fala tuzlamu nafsun syai'a, maka tidak ada seorang pun yang akan dizalimi sedikit pun. Tidak akan yang akan terzalimi dengan timbangan itu sedikit pun, tidak akan dikurangi dan tidak akan dilebihkan oleh Allah. Nah, tidak akan ada yang dihilangkan oleh Allah. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin, walaupun amal perbuatan manusia yang dilakukan itu hanya sekedar mithqala habbatin min khardalin, seberat biji atom yang sangat kecil, kata Allah, ataina biha, maka Allah akan datangkan itu. Perbuatan sekecil apapun Allah akan datangkan dan Allah akan timbang dia di timbangan amal. Iya. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah Allah sebagai penghisab, Allah sebagai hisab. Nah, setelah itu apalagi yang harus kita imani, apa yang harus kita ketahui dan harus kita yakini yang akan terjadi di hari kiamat? Di antaranya adalah kita akan, atau Allah akan menyediakan untuk Nabi SAW yang disebut dengan haud. Apa bu? Haud. Haud itu apa? Telaga. Kalau bahasa ininya apa? Satu ya bu ya? Iya. Allah akan menyiapkan untuk Nabi SAW haud, telaga yang akan diperuntukkan untuk minumnya orang-orang yang diakui sebagai
umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan menunggu umatnya di sisi haud untuk memberikan langsung minuman kepada mereka. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, qala Abdullah bin Zaid berkata, qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, isbiru hatta talaqawni 'alal haud. Nabi mengatakan, bersabarlah kalian hingga menemuiku nanti di haud. Nabi menunggu di sana. Nabi akan memberikan minum kepada umatnya dari haud atau telaga tersebut. Nah, setelah itu apalagi yang harus kita yakini dari hari kiamat, Bu? Adanya apa? Kalau kata ibu-ibu, jembatan. Apa jembatan bahasa Arabnya, Bu? Sirat, ya, Bu. Ya, jalan yang lurus terbentang di atas neraka yang disebut dengan sirat. Dan sirat itu adalah jalan yang terbentang di atas neraka yang menuju ke surga. Dan setiap manusia akan melewati yang namanya sirat. Semuanya akan melewati sirat. Dan keadaan manusia yang melewati sirat itu bermacam-macam sesuai dengan keimanan dan ketakwaannya selama di dunia. Maka orang-orang yang istiqamah melalui siratul mustaqim, orang-orang yang istiqamah dengan siratul mustaqim di dunia, ya, mereka istiqamah dengan Islam, mereka istiqamah dengan menjalankan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan dimampukan oleh Allah melewati sirat tersebut. Sekejap, ada yang seperti kilat, ada yang seperti angin, ada yang seperti burung terbang, ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak, dan ada yang baru melangkah sudah jatuh, ada yang di pertengahan dikait oleh malaikat penjaga neraka kemudian jatuh, ada yang sudah mau sampai jatuh, dan keadaan berbeda-beda sesuai dengan tingkat keimanan dan ketakwaan mereka. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah melewati sirat, kemudian sampai di surga. Ya, kata Allah di dalam surat Maryam, wa im minkum illa wariduha. Ya, sungguh semua dari kalian itu tidak ada kecuali akan mendatangi neraka. Semua manusia itu akan mendatangi neraka. Apa maksudnya mendatangi neraka? Ya, maksudnya mereka akan datang ke sisi neraka dan melewati neraka, yaitu melewati sirat yang ada di atas neraka. Dan setiap manusia itu sebelum sampai ke surga pasti akan melewati neraka. Maka Allah bilang, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Kata Allah, kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa akan diselamatkan dari neraka sehingga mereka akan mampu melewati sirat dan sampai di surga. Adapun wa nadharu adh-dhalimina, adapun orang-orang yang zalim, orang-orang yang melakukan kesyirikan, orang-orang yang kafir, orang-orang yang mujrim, mereka akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam neraka jisiyya, dalam keadaan berlutut, kata Allah. Itu adalah apa yang harus kita imani juga dari hari akhirat atau hari kiamat. Kemudian setelah itu baru apa yang terakhir, Bu, yang harus kita imani dari hari akhirat? Surga dan neraka. Surga dan neraka
yang diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat bagi orang-orang yang beriman, surga, dan neraka bagi orang-orang yang kafir dan zalim. Ya. Dan dua tempat ini adalah dua tempat yang kekal dari Allah Subhanahu wa taala untuk membalas perbuatan masing-masing dari orang yang masuk ke dalamnya. Ya, adapun orang-orang yang beriman, mereka akan masuk ke dalam surga dan kekal di dalamnya. Ada juga orang yang beriman masuk ke dalam neraka tapi tidak dikekalkan oleh Allah di dalam neraka. Dengan waktu yang ditentukan oleh Allah, mereka akan diangkat dan dipindahkan ke dalam surga. Adapun orang-orang kafir, mereka masuk ke dalam neraka dan dikekalkan oleh Allah di dalam neraka. Nah, itu adalah penjelasan singkat tentang hari akhirat. Ya, salah satu dari hikmah bacaan kita yang kemarin kita baca, yaitu surat Al-Qari'ah. Nah, ini singkat tapi waktunya ternyata sudah menunjukkan kurang 11, setengah 12 kurang ya Bu ya. Insyaallah. Bagaimana kalau pelan-pelan ya Bu ya, keasikan nantinya. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan dengan pemaparan singkat yang tadi disampaikan, kita bisa sedikit memahami apa yang akan terjadi nanti di akhirat, di hari kiamat yang akan kita lewati. Kemudian untuk kemudian lebih kita mempersiapkan diri kita menghadapi hari yang pasti akan kita hadapi itu. Dan mudah-mudahan kita ditambah oleh Allah keimanan kita kepada hari akhirat, dan menambah hati kita untuk lebih menyadari bahwa kehidupan dunia yang kita lalui ini adalah sekedar mazra'ah, sekedar ladang yang harus kita manfaatkan untuk banyak-banyak menanam sesuatu yang akan kita petik hasilnya nanti di akhirat sebagai kehidupan yang sebenarnya. Baik, mungkin sampai di sini ibu-ibu sekalian, bapak-bapak. Berarti surat Al-Adiyat kita tunda ya Bu ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik, memberikan kita hidayah, dan mohon maaf kalau ada yang keliru, kalau ada yang salah-salah, saya mohon maaf yang seluas-luasnya. Dan mudah-mudahan sekali lagi kita belajar bukan untuk menjadi orang yang nanti merasa benar sendiri gitu ya. Kita belajar bukan untuk menyalahkan orang lain yang tidak sama dengan kita. Kita belajar bukan untuk nanti kita menjadi tokoh yang dianggap sebagai orang yang bisa. Tapi sekali lagi kita belajar adalah agar kita bisa menjalankan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, saling mengingatkan antara kita agar kita bisa saling membantu dan saling menguatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.